Jokro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Benar. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Apa Ada tuh? berita kalau Pak Jokowi ini nih ngungkapin sejumlah kriteria calon presiden yang dibutuhin Indonesia di masa depan di hadapan para relawan gitu nih. Salah satunya pemberani. Pemberani. Terus nih ya, mereka nih kayak nerka-nerka gitu. Kira-kira nih siapa sih yang dikodein sama si Pak D ini? Gitu. Aku nggak tahu itu siapa. Ya, gue juga nggak tahu ya, Iya, karena kan masih kode-kodean sih, kayak biasa mainnya kode-kodean gitu, nggak berani langsung. Nah, kalau kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, si Pak Agung Baskoro sih, Iya, katanya nih sosok capres pemberani nih ya Pak Prabowo gitu katanya. Soalnya kan ya pemberani nih beliau nih gitu kan. Terus gimana? Ya si Pak Agung ini bilang kalau dalam konteks elektoral ya suka atau nggak suka istilahnya dinamika politik capres yang masih kompetitif ya total cuma ada dua gitu, Pak Ganjar sama Pak Prabowo gitu yang teratas lah. Ya, jadi antara dua calon ini yang dinilai sama Pak Agung ya si Pak Prabowo ini gitu salah satunya. Ya susah sih karena kan masih kode-kodean gitu ya Say. Tapi menurut gue sih ya belum tentu juga ya, siapa tahu kan Pak Ganjar gitu. Ya menurut gue sih belum tentu juga ya, soalnya kan ya terlalu general juga kan. Iya. Pemberani itu kan kayak Pak Ganjar juga pemberani banget makanya. gitu kan. Ya Pak Ganjar ini ya juga tegas gitulah sama menolak kelompok-kelompok radikal gitu kan, intoleran gitu. Jadi ya yang jadi ancaman negeri gitu. Jadi ya wajar kalau emang menerka-nerka. Ya kita kan nggak tahu nih definisi pemberaninya gimana. Cuma nih Gra, kalau kata Pak Jokowi sih, pemberani ini nih maksudnya dia punya nyali gitu dalam memimpin negara. Kayak istilahnya dia nih nggak gampang buat digertak sama pihak-pihak asing lah. Karena kan istilahnya kalau mau buat majuin sebuah negara tuh butuh keberanian, nih, maksudnya begitu. Ah, bener banget sih kalau Iya, itu sih Pak makanya. Ganjar banget ya. Nah. Apalagi denger-denger juga sih Beb, di pidato itu Pak Jokowi bilang kalau nanti jadi pemimpin itu harus deket sama rakyat. Nah. Soalnya rakyat Indonesia tuh butuh pemimpin yang bener buat rakyat Iya, gitu. setuju. Ya paham lah sama hati-hatinya rakyat nih keluhannya apa gitu, tahu kebutuhannya kayak apa, terus juga mau bekerja keras buat rakyat gitu. Nah, Ibaratnya bener. ya rakyat adalah raja gitu katanya. Lah yang selama ini rajin buat nyapa rakyat gitu, ngelayanin rakyat tuh kan ya gayanya tuh yang kayak Pak Jokowi itu ya kita tahu lah Pak Ganjar Iya gitu kan hanya mendekati lah ya, yang mirip-mirip suka belusukan. Bener. Setuju banget Bener. dong. Nah, nanti nih buat para capres nih istilahnya harus deket dong sama rakyatnya ya kali ya otoriter Iya, gitu ya. kalau otoriter Negara kayak serem kan? Makanya negara bukan makin maju istilahnya malah makin terbelakang anjir, kayak bener-bener total kuasa pemimpin jadi nggak mementingkan rakyatnya gitu loh. Terus by the way nih Beb, Pak Jokowi ini juga bilang jadi pemimpin Indonesia tuh juga harus tahu strategi yang istilahnya yang tepat gitu loh buat ngebangun negara ini gimana caranya biar maju. Istilahnya baik dari segi politik ataupun ekonomi gitu. Makanya nih si Pak D ini bilang, jadi kalau jadi presiden tuh bukan istilahnya duduk cantik aja gitu di istana negara, nandatanganin berkas gitu. Tapi lu juga harus pandai ngelihat dan manfaatin peluang gitu biar istilahnya negara kita nih nggak kalah sama negara-negara lain. Bener, gitu. mengikuti Istilahnya, perkembangan zaman. Iya, kalau jadi pemimpin yang cerdas dan bijak ya, duhai saudara-saudara. Waduh, bener juga. Ya tapi ya, dengar-dengar nih di Kenapa acara tuh? Musra itu, panitia nih nyebutin 3 nama capres gitu Siapa aja sih. Ada Pak Ganjar, Pak Prabowo, nah satu lagi namanya tuh yang muncul ya yang kita agak jarang singgung ya, Pak Siapa tuh? Airlangga Hartarto. Pernah denger ya istilahnya. Dia kan ini kan yang ketum Golkar itu nggak sih? Bukannya istilahnya harusnya yang keluar nama kubu sebelah ya? Kubu sebelah siapa nih maksudnya Nggak tahu, nih? Bapak siapa nih? Bapak ya yang kalau mana? itu ya nggak tahu sih. Apa gara-gara dia calon pemimpin yang bukan pemberani kah dan deket sama rakyat apa gimana? Makanya nggak gitu. disebutin gitu kan istilahnya. Makanya itu kok gimana tuh? Aduh, nggak tahu deh, gue nggak tahu ya istilahnya kok benar gitu. Aduh, ya udahlah ya istilahnya siapapun nih presidennya nanti, yang penting bisa jadi pemimpin yang cerdas, pemberani dan bijak kayak yang dibilang sama Pak D ya istilahnya. Bener Jangan banget. otoriter gitu, Cenah. Iya, harus dengerin rakyatnya juga, Iya, jangan harus. rakyat di mute. Iya, kayak repot dong. Rakyatnya di mute, nggak bisa ngomong nanti nggak ada suaranya. Di mute, aduh kayak siapa tuh? Bener. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Apa Ada tuh? berita kalau rencana konser grup band asal Inggris Coldplay, lu tahu nggak? Di Tahu Stadion dong. Utama Gelora Bung Karno Jakarta November nanti tuh ditentang keras Ya sama elah.
PA 212, lu tahu nggak itu siapa tuh? Lagi. Bahkan nih alumni 212 ini siap buat ngegelar aksi besar-besaran kalau konser ini diadain di Jakarta. Oh gitu sih anjir, maksudnya kan ya cuma konser doang gitu kan ya, kok ditentang gitu loh. Ya infonya nih Sin, Wasekjen PA 212 Novel ini bilang kalau ya apa sih namanya, siapa sih Chris Martinnya Chris ini Martin ya, dan vokalisnya. kawan-kawan ini tuh kelompok-kelompok yang ngedukung kampanye LGBT yang bertentangan sama ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar negara katanya. Gara-gara itu ya ditentang loh. Loh, mereka kan mau konser ya, terus masalahnya di mana? Bener. Anjir, kan emang tujuan utamanya mau menghibur aja gitu kan, menghibur penonton. Kita pun juga cuma nikmatin musiknya, terus hubungannya apa anjir? Kayak nggak ada Aneh kaitannya, kan? aneh. Ya makanya terus katanya juga ya mau bertindak gitu kalau tetap digelarin konser yang tadi bilang Iya. bakalan ada apa sih namanya, aksi besar gitu, sampai-sampai ngepung bandara. Waduh, tapi infonya sih, Gra, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya nih, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu bilang nih, mereka nih siap buat ngamanin jalannya konser Coldplay. Terus nih mereka juga udah punya SOP sendiri buat ngamanin konsernya gitu. Nah, terus juga nih kata beliau, kedatangan Coldplay ini tuh please lah, jangan dikait-kaitin sama pesta demokrasi, karena nggak ada Iya. hubungannya gitu. Iya, lagian kan nggak ada hubungannya juga kan, orang cuman konser kok. Kan dia nggak kampanyein LGBT Iya. atau apapun itu gitu. Iya, Bahkan benar. lu tahu nggak sih Sin, kayak Habib Jafar, lu tahu nggak Iya, sih iya, yang tahu, TikToker yang- itu aja iya, dia iya. pengen banget nonton loh. Iya, benar. Ada tuh pernyataannya di akun IG-nya gitu. Jadi kayak gimana ya? Ya nggak perlulah ada aksi-aksi kayak gitu. Iya, setuju. Di bawah santai aja. Iya, kan Namanya juga mau nonton konser kan, Yoi, gitu. seneng-seneng. Istilahnya mereka juga nggak ngibarin bendera LGBT kan. Bener. Nah, makanya nih istilahnya mana PA 212 nih bilang kalau istilahnya kita nih sampai nonton konser Coldplay sama aja kita ngedukung ya tadi kampanye LGBT sama ateisme gitu. Nah, tolong ya wahai manusia-manusia yang katanya berakhlak gini nih. Kita kan emang nonton konser buat hiburan aja kan. Bener. Udah gitu, mana kelompok-kelompok sana kait-kaitin konser Coldplay sama pemilu 2024, Gra. Istilahnya hubungannya apa anjir? Kayak konser sama pesta demokrasi itu kan jelas dua hal yang berbeda kan. Lagian istilahnya nih ya, namanya konser gitu kan pasti nambah pemasukan negara juga nggak sih? Jadi ngapain istilahnya kita kalau aksi kayak gitu ngusir juga gitu, jadi Bener. pemasukan negara berkurang. Iya, padahal kan kita kan niatnya emang pengen ini doang kan, nikmatin konsernya nikmatin gitu. musiknya, Dan mereka juga, mereka kan ngedukung LGBT itu sendiri ya nggak, itu urusan masing-masing lah. Iya, istilahnya mau terlepas dukung atau enggak, ya udah gitu, emang pengen nikmatin musiknya doang. Bener. Gue sendiri pun suka dengerin lagu-lagu Coldplay gitu loh, Gra. Karena kan emang enak banget gitu lagunya. Bahkan nih, yang tadi lu bilang si Habib Jafarnya aja katanya mau nonton loh, kan Bener. gokil banget gitu, istilahnya seorang penceramah juga kan dia masuknya gitu. Tapi mau nonton. Mau nonton, karena emang cuma musik gitu. Hiburan doang. Nah, Bener. kalian sendiri pada nonton gak nih? Lu nonton nggak? Wah, gimana ya saya ini? Enggak ya? Belum ada Oke. budgetnya. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Neil di video opini terkini yang judulnya Anies asal bunyi, kena skakmat Menteri Jokowi. Komentarnya gini nih. Nilai sendiri bagaimana menurut Anda jika ada orang yang sibuk memuji dirinya sendiri. Dia sangat bangga dengan gagasan brilian yaitu menutup kali dengan kain hitam. Untuk beberapa saat, kali itu tidak bau, satu ide cemerlang yang tidak dimiliki pemimpin lain. Contoh lain rekam jejak yang spektakuler yaitu mengecat genteng yang awalnya genteng itu berwarna polos, setelah dicat genteng itu akhirnya beraneka warna. Amazing! Tidak ada pemimpin yang mampu menyaingi kehebatan dia. Contoh lain, kemana berakhirnya kayu hasil tebangan pohon di Monas tidak ada yang tahu. Memang dia salah satu pesulap ulung. Anjay. Lenyap tak berbekas. Semua mengakui memang dia banyak kelebihan. Yang paling mengagumkan adalah kelebihan bayar. Waduh. Kelebihan bayar apa nih? Waduh. Ini sih ya yang kita bahas kemarin ya. Makanya iya. itu kalau misalkan mau ngekritik tuh ya ngaca dulu nggak sih? Ngaca dulu. Udah bener belum kerjanya? Proyek-proyeknya udah selesai belum? Setuju. Berhasil atau enggak? Ya kan di skakmat yang ada 3 tuh menteri itu kemarin tuh Makanya, skakmat aduh, kan. kacau. Lanjut. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari Dandi Sumata di video catatan Syafiq Hashim yang judulnya menjelang Pilpres 2024,
hati-hati dengan fatwa liar di medsos. Komentarnya gini nih, jika sudah bermain ayat dan mayat mah kita semua udah paham dan ngerti siapa yang pakar bermain seperti itu. Jika sudah paham, maka sudah kewajiban kita menjauhi dan tidak memilih manusia yang didukung pihak yang demen bermain politik identitas gitu. Yes, lagi-lagi soal politik identitas ya, Say. Politik identitas ini emang kayak bener-bener bahaya banget gitu. Apalagi momentumnya nih, sebentar lagi kan mau menyambut Pilpres gitu. Pasti bakalan banyak banget yang bakal jual ayat lah istilahnya demi kepentingan diri sendiri sama kelompoknya gitu. Jadi ya mulai sekarang mainnya yang bersih deh, yang jujur gitu. Nggak usah jual-jual agama lah istilahnya. Negara ini bisa hancur gara-gara oknum-oknum sampah yang istilahnya banggain politik identitas demi kepentingannya doang. Lagian ngapain sih politik identitas gitu loh. Kan nanti pasti bakal banyak hoax, iya, apa setuju ya banget, kan? bakal hoax bermunculan gitu. Jadi ya stop politik identitas lah. Oke. Lanjut, Beb. Oke, komentar selanjutnya dari Dita Wigi di video Logika Ade Armando yang judulnya Atta Halilintar derita istri dan akal sehat. Komentarnya gini nih, saya sebagai seorang kakak juga sangat sedih melihat adik perempuan saya yang kini mengikuti kemauan sang suami yang mengharamkan KB. Sekarang adik saya punya anak 4 yang masih kecil-kecil, boro-boro ngurus diri sendiri karena ekonomi juga sangat minim. Kerjaan suami hanya marbot masjid, entah ustadz siapa yang mereka ikuti. Sedih melihatnya. Aduh, Gini ya teman-teman, menurut gue pribadi nih ya, gini. Ya, gimana Punya tuh? anak itu nggak gampang. Setuju. Ngedidik anak nggak gampang. Biaya hidup makin gede, makin mahal, apalagi pendidikan anak kan. Benar. Itu juga harus dipikirin. Finansial, kalau finansial mendukung, monggo, banyak Silakan. anak gitu. Tapi kalau nggak, Nah. kita realistis aja sekarang ya gitu. Yang kasihan siapa? Anak. Iya, Anaknya benar. nanti mau makan apa? Mau makan batu. Makan rumput, Makan nggak rumput, mungkin. makan ini cinta, makan tuh cinta. Makan tuh cinta. Nggak bisa. Aja bener banget, Beb. Misalnya kan kalau misalnya kalian nih punya anak banyak tapi belum bisa penuhin hak anak kalian sendiri ya, jatuhnya penelantaran dong kan. Misalnya nggak Bener. dikasih makan, nggak dipenuhin hak pendidikannya gitu kan. Kalau Telantarin misalkan namanya. kayak apa sih namanya nggak boleh KB alasan agama, kita sekarang realistis aja Iya, setuju. lah. Gitu. Biaya segala sesuatunya makin mahal ya, Bapak Ibu. Tolong jadi dipikirkan kembali. Iya, kalau tolong mau punya gunakan anak akal sehat karena hanya dengan akal sehat Bangsa kita ini semua akan selamat. Anjay. Ya lanjut, Beb. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari Aninda Sanusi di Gagasan Oki dengan judul Anies singgung pilkada lagi, ancaman politisasi agama lagi. Komentarnya gini nih, Bang Uki tolong dibahas juga dong bahayanya kalau Prabowo naik ke kursi presiden. Bukankah pendukung-pendukung Prabowo dulu sangat membenci Pak Jokowi? Sekarang pendukung Jokowi masih banyak yang dukung Prabowo, jadinya dukungan pada Ganjar berkurang. Kalau Anies kan udah jelas-jelas sangat sulit tembus ke putaran kedua, surveinya menurun. Jadi udah kurang perlu juga dibahas kali ya. Lebih penting mewaspadai Prabowo. Wow. Ya ini dari persepsi gue aja sih ya, maksudnya kan ya itulah permainan politik gitu, lu bakal total mendukung pihak atau kelompok yang istilahnya bakal nguntungin elu gitu. Misalnya nih masa kepemimpinan Pak Jokowi nantinya bakalan habis, ya istilahnya mereka-mereka ini kan bakal ngamati mana sih nih pihak atau capres yang nantinya nih kalau udah ngejabat bakal nguntungin gue gitu ya. Itu tuh yang bakal dipilih, jadi ya kalau menurut gue pribadi ya let it flow aja sih, ikutin step by stepnya dan ya istilahnya yang paling penting kalau ada masa-masa kampanye nih atau apapun itu, please lakuin secara cerdas dan main bersih lah ya. Tadi tuh jangan ada politik identitas lah, jangan jualan agama, pokoknya istilahnya kita dukung Pilpres 2024 berjalan lancar guys. Bener. Oke, mungkin itu aja nih beberapa komentar menarik yang ada di channel Cakro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!